Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Siskani Nifaradian dengan NIM 23515077 dari kelas Administrasi Basis Data Teknologi Informasi F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas LK04, kondisi data yang berkaitan dengan kongruensi dan penguncian data. Di sini saya menggunakan studi kasus basis data my sample, yaitu dari basis data tugas sebelumnya LK03 untuk kondisi data loss update, uncommitted data, unrepeatable reads, sama phantom reads. Jadi di sini saya membuat skenario transaksi masing-masing untuk memunculkan 4 kondisi data tersebut. Oke, yang pertama yaitu loss update. Loss update ini terjadi ketika dua transaksi mencoba memperbarui data yang sama tanpa penguncian yang memadai, sehingga perubahan dari transaksi pertama bisa hilang karena di-override oleh transaksi kedua. Oke, langsung saja kita coba. Kita cek dulu salary. Jadi di sini salary awalnya ada 40.006. Lalu di transaksi pertama kita update dan kita commit. Kemudian kita cek lagi dan salary akan bertambah menjadi 40.800. Kemudian di transaksi kedua di sini kita akan mengambil data yang sama dan mengupdate juga. Kita cek transaksi 2 apakah berhasil. Oke, jadi di transaksi pertama yang awalnya 4.800 ini, dan setelah diupdate di transaksi 2 lalu di commit dan dicek lagi akan berubah menjadi 42.006. Dan setelah kita tes di transaksi 1 ini, kita cek lagi ya, hasilnya akan sama seperti yang ada di transaksi 2, yaitu 42.600. Jadi begitu contoh skenario loss update. Karena tidak ada penguncian, maka perubahan pertama akan hilang setelah transaksi kedua selesai. Dan ini menunjukkan pentingnya penguncian untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya skenario yang kedua yaitu uncommitted data. Jadi uncommitted data ini ketika sebuah transaksi membaca data yang belum di-commit oleh transaksi lain, dan jika transaksi tersebut di rollback, maka data yang dibaca akan hilang. Oke, di sini saya menyiapkan 2 transaksi seperti pada sebelumnya. Jadi transaksi pertama kita akan menginsert data, tapi data tersebut belum di-commit. Nah, dan ketika di transaksi 2 membaca data yang belum di-commit, maka akan kosong karena tidak di-commit, dan jika transaksi tersebut di rollback, maka data yang dibaca akan hilang. Nah, data ini hilang seperti pada awalnya, karena di transaksi pertama hanya insert data tetapi tidak melakukan commit. Nah, ini menunjukkan yang disebut dengan uncommitted data, di mana transaksi kedua membaca data yang belum di-commit dan dari transaksi pertama. Jika transaksi pertama ini di rollback, maka data yang dibaca oleh transaksi kedua akan menjadi tidak valid. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita beralih ke skenario unrepeatable reads. Jadi unrepeatable reads ini terjadi ketika sebuah transaksi membaca data
di awal dan transaksi lain mengubah data tersebut sebelum transaksi pertama selesai, sehingga data yang dibaca berubah ketika transaksi pertama mencoba membaca lagi. Oke, pada transaksi yang pertama, kita akan mengambil data pertama, yaitu departemen dengan nomor D002 dan dengan nama finance. Kemudian di transaksi kedua kita akan mengupdate data tersebut menjadi produk support. Dan kemudian di transaksi kedua kita juga melakukan commit. Kemudian setelah di transaksi kedua, telah melakukan commit dan di transaksi pertama akan mengambil data lagi, maka departemen dengan ID 002 ini akan berubah menjadi product support. Kemudian pada skenario yang keempat, yaitu phantom reads. Phantom reads ini terjadi ketika sebuah transaksi membaca sekumpulan data sesuai kriteria tertentu dan kemudian di transaksi lain itu menambahkan data baru yang memenuhi kriteria tersebut tadi sebelum transaksi pertama selesai, menyebabkan phantom rows muncul. Jadi langsung saja kita coba, yaitu di sini pada transaksi pertama saya akan mengambil data dari employee yang lahir setelah tahun 1985. Nah, jadi di sini ada satu orang, yaitu bernama Jane Smith. Dia lahir di tahun 1995. Kemudian di transaksi kedua akan menginsert data yang memenuhi kriteria pada transaksi pertama, yaitu employee yang lahir pada 1985. Kemudian di transaksi 2 juga melakukan commit. Kemudian di transaksi pertama akan mengambil data lagi sesuai kriteria awal, yaitu employee yang lahir di 1985. Nah, jadi di sini nampak perubahan data yang awalnya ada hanya satu, yaitu Jane Smith, menjadi 2, ketambahan David Lee yang baru saja di-insert datanya. Jadi transaksi pertama itu membaca satu yang awalnya Jane Smith, lalu di transaksi kedua kita melakukan insert data yang memenuhi kriteria di transaksi 1 itu, kemudian melakukan commit di transaksi kedua, maka hasilnya setelah transaksi 1 mengambil data lagi akan berubah. Kira-kira seperti itu phantom reads. Sekian kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.